Halo. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang bea masuk. Hai Suci, Hai. lagi liatin apa nih? Kok kayaknya serius banget? Nah, jadi aku lagi bacain tentang BM. BM, apa itu BM? Nah, BM itu singkatan dari bea masuk. Nah, jadi simpelnya bea masuk itu adalah pungutan negara yang dikenakan ke barang impor. Nah, jadi kalau misalnya kamu beli barang ke luar negeri, maka akan dikenakan bea masuk. Nah, mau impor pakai kontainer, mau impor pakai kantor pos atau bawaan penumpang, semua ada bea masuk. Nah, ada juga yang namanya pembebasan bea masuk. Pembebasan bea masuk, apa itu tujuannya? Nah, jadi tujuannya itu buat batasin barang impor. Jadi kalian turut menghidupkan usaha di dalam negeri. Selain itu, bea masuk juga bertujuan untuk menambah penerimaan negara dan sebagai alat melindungi industri dalam negeri. Nah, kamu tahu nggak sih wewenangnya ini diberikan oleh siapa? Dengan siapa? Nah, wewenang bea masuk ini diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berdasarkan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 terkait dengan kepabeanan bahwa bea masuk yang dipungut maksimal adalah 40% dari nilai pabean. Namun, pemerintah senantiasa mempertimbangkan besaran tarif bea masuk dengan tujuan agar yang pertama, daya saing produk Indonesia terjaga di kancah internasional. Yang kedua, konsumen dalam negeri juga tetap terlindungi. Yang ketiga, mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional dalam rangka mendukung perdagangan bebas. Ditegaskan pada pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 terkait dengan kepabeanan bahwa tarif bea masuk bisa berbeda dari 40% tersebut, yaitu yang pertama untuk barang impor. Berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, biasanya dalam perjanjian ini kita sebut dengan Free Trade Agreement. Bisa jadi perjanjian bilateral maupun multilateral. Apabila importir melengkapi dokumen dengan Certificate of Origin bahwa barang impor tersebut adalah made in suatu negara, maka bisa jadi mendapatkan keringanan bea masuk atau bahkan mendapatkan pembebasan bea masuk. Apa sih itu Certificate of Origin atau COO? Sertifikat kesesuaian atau sertifikat kepatuhan. Tanpa itu, produk dapat disita dan dalam beberapa kasus dapat dimusnahkan. Alasan utama COO diperlukan di bea cukai adalah untuk membuktikan suatu produk yang diimpor memenuhi standar yang disyaratkan. Yang kedua, barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan. Tarif bea masuk adalah elemen penting untuk menghitung besarnya pungutan impor. Tapi yang perlu juga kalian tahu, tarifnya beda-beda nih. Tergantung gimana caranya kalian impor dan jumlah sama jenis barang kalian. Terkait dengan tarif bea masuk ini, dikenal adanya tarif Most Favored Nation dan ada juga tarif preferensi. Nah, tarif Most Favored Nation ini atau tarif yang berlaku secara umum artinya keringanan tarif impor yang diberikan pada produk satu negara yang harus diberikan kepada negara mitra dagangnya dan terhadap semua importasi yang tidak tercakup dalam perjanjian Free Trade Area atau perjanjian kenegaraan lainnya.
importasi yang dilengkapi dengan Certificate of Origin. Namun, Certificate of Origin tersebut tidak diterima atau digugurkan dikarenakan tarif most favored nation ini terjadi. Nah, tarif yang digunakan berdasarkan perdagangan internasional biasa disebut sebagai tarif preferensi. Penggunaan tarif preferensi ini wajib dilengkapi dengan surat keterangan asal SKA atau Certificate of Origin atau COO. Sampai dengan saat ini, pemerintah Indonesia sudah meratifikasi 10 perjanjian internasional untuk penggunaan tarif preferensi. Besarnya tarif bea masuk preferensi ditetapkan secara tersendiri sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam penggolongan yang lain, tarif bea masuk juga terbagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu tarif ad valorem dan tarif ad honorem. Tarif ad valorem atau yang biasa disebut persentase, pada model ini bea masuk dikenakan dengan menentukan persentase tertentu dari nilai pabean atas barang yang diimpor. Misalnya, kamera yang dikenakan bea masuk sebesar 10%. Tarif ad valorem pada model ini bea masuk ditentukan dengan cara menghitung dari nilai rupiah tertentu. Tiap satu barang dilakukan dengan jumlah satuan barang. Contohnya, beras dan gula. Beras dikenakan tarif spesifik dengan satuan kilogram. Misalnya, beras dikenakan bea masuk senilai Rp450 per kilo. Film dikenakan tarif spesifik dengan satuan menit, sedangkan bir dikenakan tarif spesifik dengan per liter. Dalam proses importasi, selain terkena bea masuk, terdapat barang juga dikenakan pajak dalam rangka impor. Pajak ini juga meliputi pajak penambahan nilai dan pajak penghasilan PPh pasal 22, dan pajak penjualan atas barang mewah. Wewenang terkait pada pajak dalam rangka impor ini masih juga kewenangan dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Meski demikian, khususnya untuk PPN dan PPh pasal 22 yang terkait dengan barang impor, pemungutannya dilakukan oleh DJBC. Besarnya tarif bea masuk tiap jenis barang dapat dilihat secara online melalui portal Indonesia National Single Window. Portal ini juga memberikan informasi mengenai besarnya tarif. Terlebih dahulu, barang yang akan diimpor atau diekspor harus diketahui HS kodenya. DJBC telah menerbitkan buku tarif kepabean Indonesia atau yang biasa disebut BTKI. BTKI ini berisi HS kode, uraian barang, dan besarnya tarif bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, kalian tahu nggak sih gimana ngitung tarif untuk bea masuk? Nggak tahu. Nah, kalau gitu di slide sebelah ini kita akan kasih tahu caranya gimana ngitung tarif bea masuk. For the beat. Bea masuk tambahan sifatnya tidak menggantikan bea masuk yang berlaku umum. Bea masuk tambahan biasanya diberikan apabila barang impor itu menyebabkan kerugian atau menghambat perkembangan industri barang sejenis yang diproduksi dalam negeri. Macam-macam bea masuk tambahan adalah yang pertama, bea masuk anti-dumping adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian material serta terhalangnya pengembangan industri dalam negeri. Yang dimaksud barang dumping adalah barang yang diimpor dengan tingkat harga ekspor yang lebih rendah dari nilai normalnya di negara pengekspor.
Bea masuk imbalan. Jadi bea masuk imbalan ini adalah bea masuk ditemukan adanya subsidi yang diberikan oleh negara pengekspor atas barang yang kita impor. Jadi, barang tersebut tentunya akan menyebabkan kerugian atau mengancam kerugian atau bisa menghalangi pengembangan industri dalam negeri. Omido for the beat. Yang ketiga adalah bea masuk tindakan pengamanan. Bea masuk ini dikenakan apabila terdapat barang impor yang lonjakan impornya cukup tinggi, sehingga diperlukan kontrol atas barang tersebut agar tidak menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negara yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut atau barang yang secara langsung bersaing. Bea masuk tindakan pengamanan dikenakan paling tinggi sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius dalam negeri. Omido for the beat. Terus bea masuk pembalasan itu apa sih, Kak? Nah, masih ada nih yang terakhir, yaitu bea masuk pembalasan. Bea masuk ini dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif, dan ini sebagai bentuk perlindungan negara atas produk dalam negeri yang diperlakukan secara tidak adil di negara lain ini dapat mengakibatkan kerugian serius pada industri dalam negeri.